Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sekalian? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, saya mau lihat wajah-wajah siswa-siswi saya, Ananda, Dinda sekalian. Baik, hadir semua ini? Hadir semua, Pak. Baik, kalau hadir semua, Bapak minta satu orang, minta Pak Dwi tunjukkan satu orang, saya minta tunjuk satu orang untuk berdoa pada hari ini. Silakan Dwi, tunjukkan satu orang. Aja Pak, saya aja yang mimpin Pak. Boleh. Silakan Dwi. Ya. Oke teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih Dwi. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang masalah interpretasi transportasi di Indonesia. Ya, coba tangannya seperti ini. Semuanya tangannya seperti ini. Ya, coba letakkan jari di sini. Ya, jalan. Oke. Itu merupakan transportasi daratan, ya. Mengerti kan? Ya. Kemudian sekali lagi, nah ini ke atas, tangannya seperti ini lagi. Ya, naikkan ke atas seperti ini, ya. Nah, ini jenis transportasi udara, ya. Anak-anak sekalian. Kemudian, ya, ini ya. Coba seperti ini buatan. Ya, itu transportasi laut. Nah, itu ada 3 jenis transportasi. Dasar kita melakukan pembelajaran hari ini, ya, ada 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara yang sudah tadi Bapak praktekkan. Nah, pada siswa-siswi sekalian, Bapak rasa sudah memahami betul tentang transportasi daratan, lautan, dan udara, bahkan sudah mempraktekkan langsung. Untuk kelancaran proses pembelajaran kita secara daring hari ini, Bapak sudah membagikan form daftar hadir di WA grup kita, ya. Kemudian nanti tolong diisi dan di flashback-kan kembali ke Bapak. Selanjutnya untuk ketertiban pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah membagikan 2 kelompok, ya. Kelompok pertama itu kelompok transportasi daratan namanya, ya. Yang kedua kelompok transportasi laut. Nah, itu. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan bahan ajar yang perlu kita simak, kita pahami bersama oleh siswa-siswi sekalian, ya. Sebentar. Oke, ini karena sinyal saya Bapak matiin dulu ya kamera Bapak, ya. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan anak didik Bapak sekalian tentang pembuatan peta pengenalan jauh dan sistem informasi geografis. Yang pertama, interpretasi peta dan pengelolaan citra pengenalan jauh terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Yang kedua, analisis keruangan peta sistem informasi geografis terkait peta wilayah dan kesehatan lingkungan. Nah, di sini ada gambar yang nanti didiskusikan dan dikumpulkan secara grup WA, ya. Di sini ada gambar jaringan transportasi. Ini jaringan transportasi darat dan air di sini kalau kita lihat, karena ada jaringan sungai di sini, ya. Berarti ada jaringan transportasi air dan juga darat. Kalau udara tidak ada karena tidak ada bandaranya di sini. Kemudian selanjutnya interpretasi peta citra pengendaraan jauh didefinisikan sebagai ilmu
dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah ataupun fenomena yang dikaji melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah ataupun fenomena di sekitar kita. Nah itu. Selanjutnya, di sini ada gambar, coba dilihat siswa-siswi sekalian, perbedaan gambar Pelabuhan Aceh tahun 2004 dengan Pelabuhan Aceh tahun 2005 dan 2009. Di sini ada perbedaannya. Coba Setiawan, di mana letak perbedaan pada gambar ini? Ini gambar kejadian setelah dan sebelum tsunami. Ya. Setelah tsunami ini, gimana? Ya Pak. Ya. Pada tahun 23 Juni 2004 itu Ya. gambarannya masih lengkap Pak. Jadi kota-kotanya masih terlihat jelas. Ya. Tapi pada waktu Januari 2005 itu sudah tampak rusak ya, terus sudah tampak rusak. Terus tahun 2009 sudah mulai pembangunan lagi. Mungkin kayak gitu Pak. Betul, bagus sekali interpretasi daripada si Tiawan ya, Bali gitu. Oke, bagus. Selanjutnya jenis citra beneran jauh ya. Ya ada citra foto, citra non foto. Ya, citra foto itu foto udara direkam secara fotografis menggunakan kamera dan film. Sementara citra non foto yaitu citra satelit direkam berdasarkan penyimpanan scanner secara elektronik pada pita magnetik. Di antaranya ada citra satelit NOAA, ya NOAA. Kemudian Landsat, Aster, Terra, dan Ikonos. Itu jenis-jenis citra. Ya. Demikian siswa-siswi sekalian tentang penjelasan pemanfaatan transportasi baik di Indonesia, di provinsi kita ataupun di daerah kita masing-masing. Ini sudah tidak asing lagi, bahkan kita sudah melihat langsung bagaimana proses pembuatan jalan jalur transportasi yang ada di sekitar kita gitu. Nah, Bapak akan memperlihatkan sebuah video tentang berkaitan juga dengan transportasi. Nanti tolong diamati, dibuat pertanyaan, dianalisa videonya. Manfaatan peta untuk jaringan transportasi. Yang pertama adalah interpretasi peta. Setiap peta mempunyai keunikan tersendiri dalam desain, isi, dan konstruksi, yang mana akan sangat berpengaruh untuk memperoleh informasi yang ada dari peta. Yang pertama adalah membaca peta. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca peta, di antaranya adalah judul, skala, legenda, orientasi atau arah mata angin, garis tepi, dan tahun pembuatan peta. Kemudian menganalisis peta. Analisis peta bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya yang ditemukan pada peta. Misalnya kita dapat menemukan berupa danau, sungai, gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Selanjutnya, analisis peta mencakup kegiatan pengklasifikasian, delineasi, pembuatan daftar, dan pengukuran. Kemudian menginterpretasikan peta. Fungsinya menjelaskan perbedaan spasial atau penampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Selanjutnya kita membahas mengenai jaringan transportasi. Jaringan transportasi adalah segala sesuatu yang secara fisik menunjang terselenggaranya proses transportasi. Berikut adalah pengelompokan jalan berdasarkan sistem, fungsi, dan status. Yang pertama, pengelompokan jalan menurut sistem. Ada jalan primer dan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional, sedangkan pada jalan sekunder hanya ada pada kawasan perkotaan. Kemudian pengelompokan jalan menurut fungsinya. Ada jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan yang menghubungkan atau melayani angkutan umum
dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Sedangkan jalan kolektor, perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Kemudian, jalan lokal dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Dan yang terakhir adalah jalan lingkungan. Cirinya adalah jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, misalnya adalah jalan di perumahan. Kemudian pengelompokan jalan menurut status. Ada jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Yang pertama nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antara ibu kota provinsi. Kemudian jalan provinsi adalah jalan kolektor yang menghubungkan jalan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah jalan kabupaten, yaitu jalan lokal yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Selanjutnya ada jalan kota yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Dan yang terakhir adalah jalan desa yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa. Kemudian sebab yang terakhir adalah perencanaan transportasi, meliputi konsep perencanaan transportasi, yaitu suatu perencanaan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi, seperti jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan, serta sarana untuk mendukung sistem transportasi lainnya. Kemudian ada tujuan perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi ditujukan untuk mengatasi masalah transportasi yang sedang terjadi atau kemungkinan terjadi di masa yang Baik, anak-anak Bapak sekalian, tadi itu sekilas daripada video terkait dengan pemanfaatan dan jaringan transportasi. Memang transportasi yang sudah ada, baik yang sedang direncanakan, baik yang sedang dalam proses pembuatan, itu tidak mudah dan tidak langsung jadi. Tentu ada beberapa permasalahan yang ada di lapangan, ya. Baik itu pembebasan jalan, baik itu ekosistem daerah pembukaan jalannya, ya. Berbagai macam permasalahan, problema yang ada itu terkait dengan transportasi memang sangat sangat fleksibel, ya. Demikian siswa-siswi sekalian, di sini ada LKPD yang sudah Bapak bagikan terkait dengan transportasi, pengembangan transportasi. Bapak perlihatkan dulu LKPD-nya. Nah ini ada peta jaringan transportasi Aceh, ya. Kemudian ada di bawahnya ada hasil citranya. Nah, tugas siswa-siswi sekalian kelompok 1 itu tugasnya coba kamu kemukakan kendala apa saja yang dalam perencanaan pengembangan jalur transportasi. Ini ada kelompok Reni Ristati, Afra, Bobby, dan Dwi Chandra mewakili kelompok 1, ya. Transportasi darat, nama kelompoknya. Kemudian kelompok 2 ini coba dipecahkan identifikasi konsep transportasi berkelanjutan. Ini ada kelompoknya Wawan, Laura, Nova, Nisa, ataupun Mareta di kelompok 2. Ini kelompok transportasi. Coba dikerjakan, Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk dikerjakan. Nanti langsung kita presentasi. Kelompok 1 sudah siap, Pak. Udah bisa kami presentasi, Pak. Baik, kelompok 1, Rini, silakan kelompoknya, sebutkan nama kelompoknya. Oke, Pak. Dari kelompok 1, di sini saya mewakili. Pertama kan, Pak, di sini kan ada peta, Pak. Ya, betul. Terus, pertanyaannya, kendala dalam perencanaan pengembangan jalur transportasi. Jawaban dari kelompok kami yaitu kendala yang nyata dihadapi ialah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lalu kurangnya sumber daya manusia untuk pengelolaan transportasi dan perubahan lokasi akibat perubahan administrasi wilayah, serta kurangnya pemanfaatan teknologi sistem informasi, Pak. Baik. Terima kasih Rini dan kawan-kawan.
Aplaus dulu sekali untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan secara singkat saja. Iya Pak, saya mewakili Ya kelompok dibaca 2 Pak. saja boleh. Ya dibaca saja, nggak usah diinikan, tampilkan. Oke, jadi mengenai konsep transportasi keberlanjutan itu menurut diskusi kami dengan kelompok itu ada sebuah konsep yang mengkaitkan 3 parameter, yaitu 1 lingkungan, sosial masyarakat, dan ekonomi. Ya. Ketiga parameter tersebut mempunyai arti sangat penting bagi tumbuhnya sistem transportasi yang berkelanjutan secara komprehensif dan saling ketergantungan, Pak. Selanjutnya, lingkungan itu merupakan fundamental yang menciptakan kehidupan bagi masyarakat. Jadi ini sangat penting, Pak, karena lingkungan yang rusak maka kehidupan masyarakat juga tidak hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Setiawan dan kawan-kawan yang lain. Itu hasil dari presentasi kedua kelompok. Ya, kita bisa dapat mengambil hikmah daripada kesimpulan ini yang bahwa untuk pembukaan jalan transportasi itu yang pertama tidak mudah, ada beberapa hal yang diperhatikan, ya, yaitu sosial ekonominya, kemudian ekosistem dan dampak lingkungan hidupnya pun harus kita perhatikan, ya. Terus selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Tolong siswa-siswi sekalian permasalahan apa saja yang ada di daerah masing siswa-siswi sekalian tentang masalah transportasi. Itu tugas untuk ke depannya. Bisa kan? Bisa, Pak. Baik, bisa. Ya, Pak. Yeah. Siap. Baik, untuk hari ini Bapak padai dulu pelajaran kita di pertemuan ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.